Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Perkenalkan, nama saya Irza Hidayatullah. Saya dari kelompok 8 dari mata kuliah manajemen. Nah, pada video kali ini kami diminta oleh dosen kami untuk membuat video tugas sebagai tugas untuk memaparkan isi dari makalah yang telah kami susun, yaitu makalah kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang. Nah, pada video kali ini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi yang telah kami susun. Adapun judul materi yang telah kami susun ialah memahami memahami tentang manajemen strategi pembelajaran bahasa Arab. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu bahwa mata kuliah atau mata pembelajaran bahasa Arab atau MK bahasa Arab pertama kali muncul di Indonesia, yaitu pada saat Islam pertama kali juga muncul di Indonesia. Pertama kalinya muncul Islam atau pertama kalinya masuk Islam ke Indonesia, itulah awal dari mata kuliah atau mata pembelajaran bahasa Arab. Nah, berkaitan dengan itu, pada saat itu, yaitu pada saat masuknya Islam di Indonesia, sudah berlaku pembelajaran bahasa Arab, yakni dimulai dari diajarkannya Al-Quran, tentunya dengan mengenal lebih dahulu huruf-huruf Arab atau huruf-huruf hijaiyah. Nah, seiring perkembangan waktu, bahasa Arab tidak lagi, maksudnya bukan lagi sekedar sebagai untuk belajar Al-Quran, tetapi lebih luas lagi, seperti sampai saat ini sudah berkembang menjadi komunikasi, sebagai media komunikasi antar orang-orang. Nah, ini artinya apa? Bahwa kita melihat perkembangan bahasa Arab sudah sangat meluas, sudah sangat modern sampai saat ini. Nah, kita lanjut ke materi. Mengutip dari Effendi 2019, lembaga pembelajaran bahasa Arab di Indonesia sudah sangat beragam. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sudah sangat beragam, mulai dari tingkat SD, bahkan TK, bahkan sebelum kita TK sudah kita diajarkan bahasa Arab, yaitu pembelajaran Al-Quran dari TPQ, tempat kita mengaji dari kecil. Nah, itu merupakan bagian dari pembelajaran bahasa Arab. Nah, berkembangnya atau beragamnya pembelajaran bahasa Arab yaitu sudah menjadi kurang lebih sudah menjadi 5 macam keberagaman. Yang pertama, pembelajaran bahasa Arab yang verbalistik. Nah, artinya verbalistik itu adalah seperti yang saya katakan tadi juga, pembelajaran bahasa Arab dimulai dari membaca Al-Quran, yaitu mengembangkan bahasa Arab lewat Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran bahasa Arab yang berkaitan dengan pemahaman dan kedalaman bahasa Arab. Nah, biasanya pemahaman dan kedalaman bahasa Arab ini dimulai dari seperti pondok-pondok pesantren yang derajatnya SMP atau SMA. Nah, yang ketiga, pembelajaran bahasa Arab yang utuh
yang bertujuan untuk mengajarkan bahasa Arab secara kurikulum. Nah, artinya secara kurikulum di sini adalah sebagai suatu pendalaman bahasa Arab atau untuk meneliti bahasa Arab itu sendiri. Nah, biasanya ini berada pada tingkat perkuliahan. Nah, yang selanjutnya yaitu ragam yang keempat, yaitu pembelajaran bahasa Arab yang tujuannya hanya untuk sebagai komunikasi. Nah, ini bisa kita dapat dari tempat les atau tempat-tempat di mana pembelajaran bahasa Arab itu dilakukan. Nah, kita lanjut ke materi. Yang pertama, rumusan masalah. Apa pengertian dan strategi pembelajaran bahasa Arab itu? Nah, baiklah, saya akan menjelaskan di sini pengertian dari strategi pembelajaran bahasa Arab. Sebelum kita secara garis besar mengetahui strategi pembelajaran bahasa Arab, saya ingin membahas kata per kata dulu. Apa pengertian dari strategi dan apa pengertian dari pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini strategi adalah suatu metode atau suatu cara kerja yang sistematik. Nah, artinya sistematik di sini sudah terencana atau sudah terstruktur dan umum, terutama dalam mencari kebenaran ilmiah. Dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab, maka pembahasan metode sangat linear atau sangat bergaris lurus dengan penyampaian bahan pelajaran kepada peserta didik agar pelajaran itu diterima secara efektif dan efisien. Nah, di sini Medit akan membahas jenis-jenis strategi pembelajaran. Sebelum kita membahas strategi, sebagaimana yang kita sudah sama-sama tahu bahwa dibuatnya strategi itu atau metode itu pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab, adalah agar mencapai sebuah tujuan hasil yang baik dari pelajaran tersebut. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Arab tersendiri ada 4 maharah atau ada 4 keterampilan di dalam mengungkapkan atau di dalam menyuarakan sebuah hasil itu. Nah, empat keterampilan itu adalah: 1, maharatul istima' atau keterampilan mendengar, maharatul kalam atau keterampilan berbicara, maharatul qiraah atau keterampilan membaca. Yang keempat adalah maharatul kitabah, yaitu keterampilan menulis. Nah, yang pertama saya akan membahas di sini adalah 1, strategi pembelajaran istima', yaitu keterampilan istima'. Istima' di sini artinya adalah mendengar, sebagaimana dalam bahasa Arabnya itu adalah istima'. Nah, secara istilah, istima' adalah sarana yang pertama yang digunakan oleh manusia untuk berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Tentu kita sangat membutuhkan telinga. Siapa yang tidak membutuhkan telinga untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya? Kecuali teman-teman kita yang mengalami kekurangan pada organ tubuhnya. Nah, menyimak di sini menggunakan indera, namun bukan berarti saat menyimak sudah dikatakan di sini ketika kita mendengar bukan berarti dikatakan sudah menyimak. Nah, di sini menyimak di sini artinya adalah mendengar, terus mendengarkan dengan seksama. Nah, artinya mendengarkan dengan seksama itu adalah fokus pada apa yang ingin didengar, agar apa yang kita dengar itu bisa kita cerna, bisa kita ungkapkan kembali dengan tulisan maupun dengan lisan. Nah, proses menyimak di sini adalah merupakan kegiatan mendengar yang disengaja dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu. Maksudnya tidak dalam keadaan menghayal atau tidak sadar. Tentu kita menyimak di sini adalah dengan sadar. Nah, maksud-maksud tersebut misalnya untuk tujuan belajar, tentu, dan mengapresiasi sebuah karya, terus mendapatkan informasi tertentu. Nah, apalagi informasi harus kita dengarkan dengan seksama. Nah, sebagai adapun model-model
strategi istimewa di sini adalah 1. Model saling kerjasama, 2. Saling menyimpulkan, 3. Saling bergantian, 4. Saling menyimak dengan lagu, 5. Model informasi, dan 6. Model problematika. Nah, mungkin tidak saya jelaskan di sini, tetapi teman-teman bisa membaca di makalah saya, karena jika saya menjelaskan satu persatu tentu durasi videonya akan panjang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Nah, di sini metode sangat penting atau strategi di sini sangat penting dalam pembelajaran, khususnya ya seperti yang saya bahas adalah pembelajaran bahasa Arab. Kita tahu bahwa banyak orang yang mengatakan atau banyak persepsi atau pendapat orang mengatakan bahwa pembelajaran bahasa Arab itu adalah salah satu pembelajaran yang sulit. Memang benar, karena pembelajaran bahasa Arab di sini bukan hanya sekedar asal-asalan, tetapi bahasa Arab juga mempunyai kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang tentu harus kita ketahui. Karena kita bukan penutur asli, juga disebabkan juga kita bukan penutur asli dari bahasa Arab tersebut. Mungkin itu salah satu efek yang membuat mata pelajaran ini sulit. Nah, strategi ini seperti yang saya katakan awal tadi, bahwa sangat penting bagi seorang guru untuk menerapkannya kepada siswa atau murid yang diajarnya. Nah, berhasil dan tidaknya suatu pembelajaran tentu dilihat dari hasil yang dicapai dari pelajaran tersebut. Nah, metode atau strategi di sini berusaha untuk berusaha untuk mencapai atau sebagai jalan, maksudnya metode di sini adalah sebagai jalan untuk mencapai hasil tersebut agar menghasilkan suatu tujuan yang efisien dan baik. Nah, strategi belajar mengajar perlu dirancang. Nah, disinilah perlunya metode, harus merancang dulu strategi bagaimana pelajaran itu berlangsung agar menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Dan di dalam merancang strategi-strategi tentu ada komponen-komponen yang harus kita perhatikan, yaitu seperti kegiatan lanjutan, maksud saya seperti pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, dan kegiatan lanjutan. Nah, pemilihan strategi pembelajaran juga ditentukan berdasarkan kriteria orientasi atau kriteria menitik beratkan pada strategi pada tugas pembelajaran, relevansinya dengan materi pembelajaran, metode dan teknik yang digunakan, bisa fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa apa yang ingin kita tuju itu harus relevan atau harus segaris dengan metode yang kita gunakan, tidak boleh bertolak belakang. Nah, metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu banyak metode, yang salah satunya adalah metode gramatikal terjemah, metode langsung, metode membaca, metode audiogonal, atau metode elektrik. Nah, itu sekilas tadi tentang pengertian strategi pembelajaran bahasa Arab. Nah, kita berpindah yang kedua, judul besar yang kedua, yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Irza. 2. Strategi pembelajaran kalam. Maharatul kalam atau skill berbicara sering juga disebut dengan istilah ta'bir. Meski demikian, keduanya memiliki perbedaan penekanan, di mana kalam lebih menekankan kepada kemampuan lisan, sedangkan ta'bir di samping secara lisan juga dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan. Meski demikian, keduanya memiliki kesamaan secara mendasar, yaitu bersifat aktif yang menyatakan apa yang ada dalam pikiran seseorang. Dalam pembelajaran menyimak,
terdapat berbagai macam metode strategi yang sering digunakan oleh seorang guru, yaitu yang pertama ta'bir min aswar. Strategi ini bertujuan untuk melatih siswa menceritakan apa yang dilihat dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah jigsaw. Strategi ini sering disebut dengan strategi jigsaw. Strategi ini biasanya digunakan dengan tujuan untuk memahami isi sebuah bacaan secara utuh dengan cara membagi-baginya menjadi beberapa bagian kecil. 3. Small group presentation. Strategi ini sering disebut small group presentation. Dalam strategi ini, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Masing-masing kelompok akan melakukan tugas yang diberikan pengajar, kemudian hasilnya dipresentasikan di kelas. 4. Gallery session atau poster sessions. Strategi ini biasanya disebut dengan strategi gallery session atau poster sessions. Penggunaan strategi ini diantaranya ditunjukkan untuk melatih kemampuan siswa dalam memahami isi sebuah bacaan, kemudian mampu untuk memvisualisasikannya dalam bentuk gambar. 3. Strategi pembelajaran qiraah. Pembelajaran qiraah atau membaca seringkali disebut dengan pelajaran mutalaah atau menelaah. Keduanya memang sama-sama belajar yang berbasis bacaan. Namun demikian, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Qiraah dapat diartikan sebagai pelajaran membaca, sedangkan mutalaah dapat diartikan sebagai mutalaah lebih menekankan pada aspek analisis dan pemahaman terhadap apa yang dibaca. Beberapa strategi pembelajaran aktif berikut dapat dipertimbangkan oleh pengajar dalam mengajar materi qiraah atau mutalaah. Yang pertama itu empathy outline, yang kedua analisis, yang ketiga snowballing, yang keempat broken square atau text, yang kelima index card maths. Setelah itu kita masuk ke bagian keempat, yaitu strategi pembelajaran kitabah. Strategi pembelajaran kitabah atau menulis adalah sebuah keterampilan berbahasa yang terpadu yang ditunjuk untuk menghasilkan sesuatu yang disebut tulisan. Sekurang-kurangnya ada 3 komponen yang tergabung dalam aktivitas menulis tersebut, yaitu penuasaan bahasa tulis, meliputi kosakata, struktur, kalimat, paragraf, ejaan, pragmatik, dan sebagainya. Strategi yang dapat digunakan untuk pembelajaran kitabah bertujuan untuk dipaparkan sebelumnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menggandeng huruf. Yang kedua adalah ini huruf awalku. Yang ketiga adalah menulis kata sambung. Yang keempat menulis kata kerja. Dan yang kelima adalah menulis harakat. Setelah itu kita beranjak ke bagian yang C. Bagaimana cara memilih strategi yang tepat untuk kegiatan pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipergunakan oleh pengajar untuk memilih strategi, di mana strategi yang dipilih dalam kegiatan belajar yang akan digunakan sepanjang proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sumber belajar, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Pemilihan strategi pembelajaran umumnya bertolak dari A. Rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. B. Analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihasilkan. C. Jenis materi pelajaran yang akan dikomunikasikan. Komponen strategi pembelajaran
Bagian 1, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Bagian 2, penyampaian informasi. Bagian 3, partisipasi peserta didik. Yang keempat, tes. Yang kelima, kegiatan lanjutan. Yang kelima, kegiatan lanjutan. Setelah itu yang keenam, menerapkan penulisan autentik. Salah. Afwan. Dan kita beranjak ke menjelaskan pola umum pemilihan strategi pembelajaran yang akan digambarkan melalui bagan berikut ini. Pemilihan strategi pembelajaran yang didasari pada prinsip efisien, efektivitas, dan keterlibatan peserta didik. Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua efektivitas, yang ketiga keterlibatan peserta didik, yang keempat strategi kontekstual. Dan bagian 4-nya ini dibagi menjadi sekian lagi. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar guru, memberikan penugasan yang dapat dilakukan dalam berbagai konteks lingkungan siswa antara lain di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan aktivitas kelompok. 4, membuat aktivitas belajar mandiri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sebagai kesimpulannya yaitu, metode ialah suatu cara kerja yang sistematik dan umum, terutama dalam mencari kebenaran ilmiah. Dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab, maka pembahasan metode akan selalu bertolak dari hakikat usaha menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik agar pelajaran itu diterima. Sebagaimana yang kita sudah sama-sama tahu bahwa dibuatnya sebuah strategi atau metode pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab, adalah agar tercapainya sebuah tujuan dari pembelajaran tersebut, yaitu agar para pelajar dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam berbahasa dengan baik, yaitu baik secara lisan maupun tulisan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.